Assalamualaikum. Ngapain sih, Cang? Bentar. Iya. Ngapa sih? Nggak simetris. Mas. Enggak, gue lagi ngukur hidung lu nggak simetris. Ya Allah. Ngapain hidung diukur-ukur? Ya akan bagian dari ini kesempurnaan penciptaan. Iya. Itu enggak. Iya. Enggak. Terus gimana? Ya, Kayaknya ada ya banyak perubahan. ini sesuai dengan tubuh aneh, harusnya ya hidungnya segini lah. Ini mah Masa bibirnya begitu? ya Ada yang tebelin dikit, kita tebelin dikit. maksudnya bibirnya. maksudnya Tebelin. gitu tuh. Operasi. Iya, tapi operasi plastik enggak pakai plastik gitu. Oh, iya, juga. operasi apaan? Iya, Iya. operasi plastik. Iya. Bukan itu. Iya nih. Aneh juga casing baru. Casing. Casing itu handphone. Ya kan yang penting manfaat, ruhnya nih kan. Handphone tuh ruhnya yang penting nih, kegunaan. Handphone lama. Handphone lama. Casingnya baru. Casing baru. Ya kan casing masih dunia. Tahu nanti casing. Belum kasih surga kan? Belum lah ini, tapi yang penting kan baru. Iya sih, kelihatan grass gitu ya. Grass kan penampilan, yang penting tampak luar tuh keren. Oh iya, gitu kan. itu penting. Manfaat Itu kan. penting. Yang penting luarnya. Bener. Kan nanti sekarang fisik. Iya. Iya kan? Apalagi aneh kan sekarang udah banyak kenal itu. Wih. Ada tuh. Pantesan ente. Iya, ini Ngomong-ngomong rambut dicat itu kan di warnanya. Jangan Ya gitu Allah. apa? Enggak ya? Iyalah. Iya udah kan kemana-mana udah kenalin nih. Ya Dulu Allah. kan nggak pernah. Iya. Incang nih. Wih, Alhamdulillah. luar biasa. Jadi jaga penampilan nih. Ya Allah, ya Allah. Terus kayak begitu orang mah. Iya. Ya kan? Nggak operasi plastik kan? Elah. Lagi Kita ngumpulin dulu plastiknya. Oh iya. Ada plastik mau? Hah? Yang berapa kiloan? Nah, apa sih dia operasi-operasi segala plastik? Iya. Kan Lanjutin penampilan yang lanjut bilang penampilan. saat penampilan terbaik kan kita juga pengen dong saat di bumi ini penampilan terbaik ya kan. Kalau agak macam-macam Iya. dikit ya kan kita mau lurusin ya kan. Kalau itu sih iya loh. Nah, Kan kita pernah bahas belum ya? Pernah lah kita bahas pakaian ya. Pakaian pernah. bahas kan. Artinya bahwa ya innallaha jamilun yuhibbul jamal tuh hadis loh. Jadi peradaban indah tuh peradaban Islam. Ya kan semuanya Allah itu indah dan suka dengan keindahan tuh peradaban Islam tuh. Bener kan? Simetris hidung. Nah, Ya Allah. jadi gimana ya? Iya. Diginiin kan? Iya. Hidungnya diginiin Iya, kan? nggak simetris Hah? hidungnya. Jangan-jangan dia ngomong simetris juga kagak ngerti. Maksud simetris hidung kayak gimana ya? Enggak maksudnya ini naikin dikit. Oh iya. Lah itu mah kayak hewan ono. Menunjuk ke sono, kalau kehujanan dia masuk. Enggak maksudnya jadi kan ini juga cara kita memahami ya. Jadi ini keren nih. Jadi ketika Nabi sendiri yang mengatakan tentang peradaban keindahan tuh. Oke. Makanya muslimin itu kalau dengan keindahan peduli banget. Sehingga muslimin itu saya sering sampaikan apapun termasuk bangunan, ya kan taman-taman, pakaian, apapun itu bukan hanya masalah fungsinya yang baik dan benar, tapi keindahannya juga harus masuk. Oke. Ya kan? Nah, cuma keindahan itu kan ada batas. Ya. Kenapa dibatasi? Bukan membatasi keindahan, bukan. Justru kalau ente ngelewatin ini jadi nggak indah lagi, Indah. paham nggak? Benar. Ya kan Iya, dibatasi iya, nih. iya. Ini indah sampai di sini mentok nih. Ah. Jangan ente lewatin, jadi jelek. Iya. Maaf ya. Iya. Makanya lihat, mohon maaf nih sekali lagi. Ah. Yang operasi apa tadi? Plastik dah. Ya, itu kan. Tadi Yang mau pakai plastik dia, ya kan. Sedotan. Terbuat dari plastik. Itu kan, mohon maaf ya. Beberapa walaupun mungkin bilang itu kan karena murah Pak, ya kan. Coba yang mahalan ya. Tuh. Coba bayangin tuh. Mohon maaf ya, itu jadi jelek. Bener. Kerenan ente sebelumnya, apalagi kalau udah nggak dirawat, Bener. ya kan, duit udah habis, Habis. umur udah tua, Iya. ya kan, muka jadi aneh, Iya dan. bener gak sih? Iya, benar. Suka aneh-aneh gitu kan. Mana Iya. kelihatan enggak pas. Makanya karena dia udah melewati itu ya. Makanya tema fisik kan, tema keindahan fisik, kemudian kita harus perindah. Oh iya loh, Iya. iya loh, emang muslimin tuh harus, muslimin tuh fisiknya bagus, sehat, bersih, wangi, segala macam lah. Karena mungkin ini saat fisik yang waktu dia belum dirubah-rubah itu Cang, orang udah sangat kagum sama dirinya saat khawatir itu merosot kekagumannya pada sosok seorang orang tersebut gitu kan, siapa gitu Cak. Itu Cak, makanya orang tuh bisa jadi Cak, karena kenapa dia harus merubah-rubah jaga penampilan tuh karena pada saat dia normal tubuhnya itu dia khawatir tuh Cak, khawatir tubuhnya berubah dan bergeser gitu. Akhirnya kelihatan pada hidungnya mungkin mulai kisut gitu, atau pada dagunya atau apalah. Akhirnya sekarang fenomena orang mengoperasi plastik mengembalikan pada tubuh aslinya yang di awal dia waktu dikagumi itu sosok ini.
Atau bisa jadi dianggap itu menjadi lebih menarik gitu. Jadi orang biar tetap kagum sama sosok itu gitu, dan akhirnya follower jadi banyak. Tahu nggak? Itu kerjaan setan. Nggak Di balik itu ada setan yang memerintah. Untuk kayak gitu ngubah-ngubah ini. Iya, Seriusan? serius. Gimana tuh? Setan Sat? tuh. Ini ya, tadi makanya gini loh. Keindahan tuh syariat yang ngatur. Iya, Ikuti iya. aja syariat. Benar. Sekarang gini. Oh, kan tadi saya mengajarkan. Oke, keindahan contoh saat gini ya. Penampilan. Pakai apa kan? parfum deh. Ah, Kita semua seneng parfum nih. ah. Ente beli aja yang paling anda suka aromanya. Itu sudahlah kita pakai, dapat pahala segala macam ya. Ya. Berarti parfum oke untuk Ya. keindahan fisik. Oke. Betul ya? Ya. Nah, tapi kalau hal-hal yang itu Nabi juga pernah ngelarang beberapa poin secara khusus, Oke. secara definitif dilarang. Ah. Gitu. Walaupun nanti ada pembahasan umum. Nah, ini saya kasih ayat nih supaya teman-teman tahu ya. Itu kerjaan-kerjaan yang ngubah-ngubah ciptaan Allah itu yang merintah setan. Kok bisa ya? Ya kan? Nih, nanti kalau buka nih surat An-Nisa. Anissa. Ini saya tunjukin Iya, iya. surat ayatnya supaya teman-teman buka sendiri ayatnya. An-Nisa dari ayat 117 sampai 119. Ini buka dah. Oke. Coba punya. Anissa 117 Coba. sampai 119. Iya. Coba tuh 117 sampai 119 An-Nisa. Coba deh. Kenapa ayat ini ada di An-Nisa ya? Iya, kan perempuan. Perempuan. Sat. Perempuan. 117 Sat, ya? Itu dia. 117 sampai 119. Coba baca artinya deh, artinya deh. Jangan. Iya. Lu enggak ada Enggak, Al-Quran nih? Iya. Ya Allah. Ya Allah. Bentar, Cang. Aku buka dulu maksudnya. 117 Makanya ya? HP itu diajak ibadah, ya kan? HP. Yang penting penampilan dan Casing baru. casing. 117 Sat, ya? 117 bacain. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Oke. Benar. Jadi orang ini memuja setan nih. Ya. Ya, ini setan nih sekarang. Ya. Nah, begitu membicarakan tentang setan, kalau ayatnya syaiton marida. Hmm. Ini Syaiton marida. kata marida itu artinya sebenarnya setan ini pembangkang luar biasa. Kan durhaka nih. Durhaka banget. Oke. Sekarang kita lihat nih lanjutannya tentang tema setan. Oke. 118 Apa yang -nya. Allah lakukan pada setan dan apa yang diperintahkan setan pada kita? Bacain. Yang dilaknati Allah dan setan itu mengatakan. Ini Allah laknat. Oke. Udah ya, jadi ente jangan ikut-ikutan setan nih. Oke. Nah, setan ngomong apa sekarang? Dan setan mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bahagian yang sudah ditentukan untuk saya. Oke. Setan itu sampai gitu bahasanya. Dia merasa berhak untuk mengambil sebagian kehidupan kita. Oke. Ya kan? Sebagian hamba-hamba Allah itu diambil, disesatkan. Oke. Dan dia akan perintahkan apa saja yang membuat Allah murka supaya jadi teman dia. Oke. Oke. Ya. Sekarang ayat berikutnya adalah apa saja yang diperintahkan setan supaya manusia hamba Allah itu bukan menjadi hamba Allah, tadi jadi hamba iblis. Oke. Baca. Di 119. 119. Baca deh, cari. Ada. Wadah, alhamdulillah ada tuh Quran. Cancel ya? Ya. Bukan nyari yang internet kan. Kita mau jujur aja dah. Dan pasti kusesatkan mereka Satu. Ya kan? Dan Aku sesatkan mereka. Terus dua. dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Oh, Angan kosong tuh ya. Angan kosong tuh artinya ya contoh gini. Ini contoh ulama sampaikan nih. Contoh aja. Jadi dia contoh gini, dia itu pelaku maksiat, kemudian dia berhayal bahwa dia masuk surga. Ya. Jadi dia bilang banyak, lah Allah juga Maha Pengampun. Oh. Ente ngayal ente gitu. Bener, Allah Maha Pengampun bener ya kan. Tapi ente nggak pernah berusaha menjadi hamba Allah. Angan-angan aja dia tuh ya. Ente ngayal aja hidup gitu. Iya. Terus. Dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Motong-motong dulu ada di ini kisah jahiliyah dulu sebenarnya. Iya. Jadi motong telinga ternak segala macam. Makanya kalau kita kurban, Iya. ya kan, itu kan harus betul-betul sempurna kan, fisiknya si hewan korban kita itu, Benar. ya kan, karena Allah ingin persembahan yang baik, yang terbaik, yang sempurna, jangan kasih yang cacat. Gitu, terus. Dan mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Nah itu, Ini poinnya. nah, ciptaan Allah itu, ya kan, mengubah ciptaan Allah itu juga ada beberapa tafsir ya. Tapi memang salah satu tafsirnya adalah kan kita ini ciptaan Allah. Ya. Betul. Fisik kita ini dikasih Allah begini. Ya kan? Nah,
iblis, setan itu akan mendorong kita untuk mengubah-ubah. Allah. Yang hidung kurang simetris lah, ya kan? Yang mata kurang belok lah, Oke. ya kan? Bibir kurang jontor, Ya, dagu kan kurang- gampang kalau bikin jontor mah, Benar, ya kan? Benar. Hah? Tonjok aja. Ya kan gampang. Benar, Ustaz. Bibir jontor masih nih, gak usah pakai operasi plastik kelamaan, mahalan. Dagu mau lebar di hook aja ya. Benar. Dan Terus apa terus? dan mereka benar-benar mengubahnya. Mm-mm. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Iya. Jadi kalau ente ambil setan sebagai wali, Benar. kan kalimatnya wali sebenarnya. Wa may yattakhidhis syaitana waliyan. Walian benar. Kalau setan walimu, kan kita ini punya wali, Jang. Iya. Ada wali kelas, kan? santri. Wali santri, wali murid, ya kan? Benar. Nah, sekarang ternyata ditanya orang, kamu wali siapa? Walimu setan nih. Kan? Gitu, paham ya? Ya, ini cara nerjemahin wali paling gampang lah, ya kan? Ya, benar. Walimu siapa? Setan. Nah, maka kata Allah, udah itu kerugian besar, kerugian nyata. Nah, sekarang banyak tadi tuh barang hidung kurang simetris dibenerin. Gini loh sebenarnya ulama tuh ya. Ulama tuh juga bijak banget. Ketika contoh ya, ulama ditanya nih. Mohon maaf ya, sebagian orang fisiknya itu terlihat tidak nyaman kalau dilihat. Umpamanya terjadi kerusakan pada apa gitu ya kan, betul. Atau memang bawaan, Jang. Oke, oh lah. Bawaan ya kan, bawanya entah giginya bentuknya sampai apa gitu ya. Oke. Ulama ditanya, boleh tidak kayak yang begitu diganti? Ulama mengatakan boleh loh. Oke. Kenapa boleh? Karena aslinya manusia nggak kayak dia wajahnya. Jadi tolong dirapikan sewajarnya manusia normal. Silahkan dirapikan. Paham ya? Iya. Tapi kalau wajah kayak ente-ente keren-keren ganteng-ganteng gini, apalagi mau diubah? Iya. Betul kan? Benar. Kumis sudah oke ya kan? Bibir udah top ya kan? Hidung kan cuma masalah kurang panjang dikit aja. Tapi kan keren, bagus. Sama-sama mancung kan. Iya. Mancung ke dalam, mancung keluar. Ya kan? Iya benar. Mm-mm. Cuman usia aja yang nggak oke. Nambah. Tapi ya. kan saat gini saat pertanyaan. Gimana? Kan ayatnya bilangnya kalau mengubah ciptaan. Benar. Nah, kalau kita kan dalihnya bukan mengubah saat. Apa itu? Memperindah. Memperbaiki. Benar, itu tadi benar. Nah, kan? Moles. Ya. Iya kan. Makanya tadi saya bilang Islam tuh memberi batas. Ya kan? Itulah tadi batasnya. Ulama sudah sampaikan dengan ilmunya. Kalau kamu ingin memperindah nih. Ini saya kasih contoh ya. Langsung aja boleh nih ya? Iya. Langsung aja kita ngomong ya. Iyalah. Nah, Asli. ini badan saya nih, maaf nih. Saya gambar. Indah dong, ya kan? Bagus nih, indah, keren. Ya kan, ini gambarnya Bangkong hejo. Ayat preman ayat tato nata. Iya. Bangkong hejo. Iya kan? Iya. Masalahnya kalau kulit mulai keriput ya, Gitu. itu bukannya Nggak jadi kelihatan jadi singa, jadi kucing. Kalau komodo pasti kecil jadi cicak. Iya. Mengecil karena Iya, kan, keriput keriput. kulitnya. Iya benar. Itu contoh tato ya, tato. Coba tanya yang nato. Kan dia akan bilang salah satunya keren, gagah, indah. Benar. Ya kan, perempuan hari ini pakai nato. Dikasihlah gambar bunga ya kan di tubuhnya, atau ditulislah nama orang yang sangat dicintainya. Ya kan, nama suaminya tato cerai. Ya kan? Ngapusnya susah. Ngapusnya bagaimana coba tuh? Ya kan? Dulu kayak cinta mati lah, kira-kira dibawa mati. Tato cerai kan? Loh, gimana ngapusnya dia? Kan silang doang. Silang dia. Silang Iya doang, benar juga sih. silang doang. Ide yang bagus itu. Tapi lu namanya tato lagi loh. Kecuali yang pakai spidol gini. Nah, itu kan alasannya juga keindahan, Jang. Benar. Nah, itu artinya gini loh. Sudut pandang kata indah. Indah ini versi siapa? Yang paling paham tentu yang menciptakan tubuh. Iya. Yang tadi saya bilang, indah itu ada batas tuh. Kalau ente lewati batas itu malah menjadi tidak indah. Bukti paling gampang, mohon maaf ya. Orang yang nato satu di sini, ya, dia nanti akan nambah tuh, nambah lagi, sampai ini nggak kelihatan lagi tangan tuh. Benar. Mohon maaf ya, mohon maaf nih. Saya suka lihat contoh ya, beberapa orang lihat ini penuh tato nih. Jadi tadi mungkin saya akan bilang indah ya di gambar di sini. Tapi lama-lama didorong setan untuk menjadi tidak indah. Oke. Paham nggak? Iya. Jadi ini semua jadi hitam jadinya. Kok jadi jelek? Belang deh. Artinya memang begitu. Jadi Allah tuh ingin memberikan ini loh batasnya. Iya. Nah, ini contoh tato ya.
Sehingga wajar ketika Nabi SAW itu melarang tato. Iya, benar. Ada hadisnya ada. Nah, termasuk tadi sekarang Menambah-nambah itu. operasi plastik Iya. mamanya ya, itu bukan, kalau tadi dibilang itu bukan mengubah ciptaan Allah loh, membuat tambah indah loh, gitu kan. Nah, itu sesuai dengan ayat Anda mengubah ciptaan Allah. Kecuali tadi ya kalau ciptaan Allahnya umpamanya nggak normal keadaannya, dinormalkan, itu ulama katakan boleh. Habis kecelakaan misalnya agak Kata gimana. Allah ya, Bawaan maka lahir, pas lahir. ya, Yang lain. gitu kan contohnya. Makanya ada hadis Nabi, ini bacaan hadisnya ya. Masya Allah, artinya ada panduannya gitu Iya, loh. iya, iya. Ini hadis Nabi, riwayat Bukhari Muslim hadisnya. Iya. Kata Nabi SAW, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Allah melaknat. Kalau laknat itu artinya dosa besar, Oke. ya kan? Nah, kalau laknat itu artinya dia jauh dari Rahmat Allah. Kalau jauh dari rahmat Allah itu artinya nggak masuk surga. Runutnya Jadi, gitu ya. berat ya berat. Nah, al-washimat wal mustawshimat itu apa? Gitu kan? Itu al-washm itu tato. Nah, itu tato, baik yang nato ataupun yang minta ditato. Jadi gini maksud saya, mohon maaf ya teman-teman yang tatoan ini kan. Dalam Islam menerima kok taubat itu terima. Ya. Dan nanti ulama ketika ditanya gimana kalau saya udah tatoan ngilanginnya, karena kalau dihilangin bisa jelek sekali. Hari ini alhamdulillah ada teknologi yang baik ya, yang teman-teman pernah cerita ke saya juga. Tapi anggap nggak punya teknologi itu. Kalau dihilangkan merusak tubuh, Islam juga tidak mengajarkan untuk merusak tubuh. Udah ya sudah pertobatan saja yang benar. Tapi yang belum terlanjur, Jangan kalau dilanjut. dalam Islam, gitu ya. Kalau dalam Islam tuh keindahan itu tidak dengan menato. Oke. Gitu. Kalau mau indah tidak dengan digambari badan dengan ditato dengan cara itu. Oke. Nah, itu karena pembahasannya bukan sekarang bahasan. La'anallah. Iya benar. Ya kan? Nah, itu tadi Cang ya tema keindahan tuh. Jadi al-washm. Kemudian al-mutanammisat, an-nams. Nams itu ini sebenarnya asli artinya itu menghilangkan rambut biasanya di wajah biasanya. Ya kan? Kalau laki-laki nyukur kumis itu ada perintahnya, berarti boleh, ya kan? Berarti nggak masalah nih, ya kan? Atau umpamanya contoh ya, Kerok alis gitu Ustaz maksudnya. Kan lain rambut yang di wajah tadi. Iya, Gitu iya kan? kan? Bener. Ya, umpamanya ada rambut yang tidak pada posisinya, Benar. dan itu mengganggu wajah. Kan tadi saya bilang kembalikan ke wajah normal manusia, itu boleh, ya kan? Nah, tapi kalau nyukur alis, contohnya, ulama sampai bilang itu salah satu yang dilarang dikata nams itu. Iya. Tapi gini Olid, Anda itu suka bingung Lid ya. Anda tuh nggak ngerti manusia tuh. Kadang saya ketawa sendiri tuh. Itu udah ada alis ya. Udah dikerok. Dikerok. Dicoret lagi. Digambar lagi gitu. Saya nggak ngerti manusia maunya apa. Biar indah. Enggak, udah tahu udah ada gitu kan. Dikerok. Dihilangin. Digambar lagi coba. Iya, bener. Bener-bener enggak, itu untuk menunjukkan betapa itu tuh bodoh sekali. Iya. Terus kemudian kalau dibilang enggak ini karena modelnya kurang bagus saya tambahin. Itu artinya kamu sedang bersaing sama Tuhan dalam masalah dalam masalah kelukisan. Iya kan, lukisan keindahan wajahmu. Kalau mata begitu Sat ditaruhin apa gitu Bulu mata. Oh, yang apa ya kalau kayak ini gitu. Matanya gini gitu. Itu Kan gimana ada Sat? pembahasan panjang lagi, Bahas termasuk umpamanya tema ada istilah bahkan nyambung rambut kan. Ya. Iya, benar. Ada yang nyambung rambut. Benar. Jadi gini loh. Ini cuma contoh, nanti kapan-kapan kita bahas detail. Saya cuma kasih contoh aja. Karena nanti ada pembahasan detail dalam syariat itu tentang berpenampilan loh. Ulama tuh sampai nulis kitab-kitab tentang penampilan. Oke. Ya, jadi nggak ngasal. Ya perlu kita bahas, boleh nanti kita bahas. Kita udah pernah ngomong pakaian kan. Kita pernah janjikan kapan nanti kita bahas. Secara khusus nanti soal kenapa. Iya, orang dibahas takwa belum dibahas ya. Iya. Banyak harus bahas kan. Ya. Jadi supaya fisik kita itu sesuai dengan fisik Mbah Adam itu kan. Iya, benar. Ya sehat, ya indah, ya kuat, ya kan. Betul. Itu tadi yang dikerok di wajah tadi ya pokoknya ya. Terus gitu. Kemudian ada wal mutafallijat. Tafalluj itu gigi. Gigi ini ternyata dari dulu perempuan tuh suka giginya itu direnggangin. Dibikin apa supaya indah katanya sih. Oh gitu. Jadi kayak apa bahasa kita ya? Gigi kelinci apa ya? Gigi kelinci apa? Hah? Aslinya rapat-rapat tuh direnggang-renggang gitu Ya, Sat? Dikerok berarti enggak? Enggak. Dikikis. Gitu. Dikikis. Jadi dibikin dia rongga-rongga gitu. Jadi bukan rongga jelas, jadi indah gitu bayangannya. Itu semua mengubah ciptaan Allah loh. Oke.
Kecuali beda lagi kalau umpamanya antum ngilangin karang gigi lain cerita. Itu mah emang karangnya harus dihilangin kalau itu. Bolong lagi. Iya. Harus dicabut. Nutup mulut lagi Iya. banyak bolong. Ini contoh ya. Atau kemudian al-mughayyirat wal mutafallijat lil husn. Jadi gigi itu direnggang-renggangin untuk supaya kelihatan husn, kelihatan indah. Oh gitu ya. Iya. Hari ini ada nggak Cang kayak gitu? Ada. Oh, oke. Jadi syariat itu sampai sepeduli itu loh. Kenapa? Syariat cuma pengen bilang itu tuh malah nggak indah. Dan itu muaranya di muka loh Sat ya. Tadi ini Iya betul. Gigi, Karena memang gitu. orang Kan pengen dilihat, lihat ngelihat yang pertama dilihat manusia kan tampilan Tampilan wajah. wajah. Kalau ngeliat gua kan pasti muka gua dong. Iya. Yang ngeliat kaki gua kan. Iya. Tapi kalau gue ngeliat dompet lu, iya kan, Iya sih. temen lah, Iya. muka udah sering ketemu. Yang penting tuh lihat dompet, ya kan. Salam dompet. Salam dompet, iya kan. Iya, segitu Iya. ya. Terus al-mughayyirat khalqallah. Nah, sama dengan Quran tadi, yang mengubah-ubah ciptaan Allah. Oke. Diubah-ubah ciptaan Allah. Bayangin ya kalau ngerok alis aja dipermasalahkan, apalagi ngubah rahang, ubah hidung yang udah bener begini, mata lah dilebar-lebarin ya kan. Kuping lah dibikin apa gitu. Walaupun tadi Anda bilang alasan Keindahan. kita ini keindahan gitu Sat. Tadi itu kan, tadi kita bilang kan bahwa keindahan tuh syariat memberikan panduan keindahan bukan untuk membatasi keindahan. Justru karena syariat lebih tahu kalau kamu lakukan lebih dari ini, kalau langgar ini keindahannya malah hilang. Bukti saya bilang ganteng tato tadi saya bilang, mungkin satu kelihatan mungkin. Betul. Tapi lama-lama nggak puas, coba aja 2, 3, 4 lama-lama penuh hitam semua nih. Jadi jelek. Itu kalau ditanya ke dokter J juga berpengaruh dalam sisi fisik kali Sat ya. Penampilan kan misalnya gini Sat. Saya kira Kalau iya, Sat, ya. Ini kan keluar keringat kan Sat bilang kan salah Iya, satu iya. dokter. Kalau digambarin semua kan nanti kita tanya dokter J itu jangan-jangan membuat keringat nggak keluar kalau dari sisi kesehatan Sat ya. Atau ini mungkin yang tadinya kalau kenapa dia bisa di sini semua jadi kayak banjir so jatuh ke sini semua karena nggak ada tempat nyangkutnya gitu ya. Ya nggak ya kan kekerok kan jadi licin dia kepleset-pleset gitu ya. Ya bayangan aneh gitu ntar kita tanya dokter J lah yang kayak gitu-gitu ya. Tapi kenapa Sat ya? Apa itu? Apa namanya akhirnya manusia itu mulai apa ya? Mulai mengubah-ubah tadi ya ciptaannya Allah itu ya, yang dia dengan dalih keindahan itu gitu. Iya banyak yang sibuk di sisi itu sekarang ya. Iya, pada sibuk sisi itu. Tadi kan setan tadi. Iya, Faktornya adalah setan. Ya, tapi ternyata ada setan loh di balik itu. Iya. Gini loh maksud saya. Kan setan iblis itu juga yang goda Adam kan. Bener. Ternyata betul loh waktu ada masih belum ada nyawa, kemudian iblis Masuk. melakukan survei itu. Ternyata iblis benar-benar membuat program, ya kan, yang program itu untuk ngerusak fisik anak turun Adam. Bahkan keindahan saja itu iblis nggak rela anak Adam tuh indah. Jadi bener-bener tubuh manusia ini dibuat iblis tuh nggak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sebelumnya kita bahas pakaian, akhirnya dibikin pakaian tuh nggak sesuai dengan, ya kan, ada pakaian iblis sama pakaian ini kan, gitu kan. Hal yang sama hari ini Ustaz Budi membahas tentang fisik. Fisik tuh ya bagaimana caranya iblis mengikuti gaya mereka gitu, gaya-gaya iblis gitu. Ya dibuatlah manusia seperti itu gitu. Sampai seperti itu jadi tubuh tuh sampai dibikin begitu sama. Jadi dirusak semua Dirusak semuanya. iblis. Jadi Quran itu kan, jadi ketika Quran memberikan panduan ini, hati-hati nih setan, khutuwat setan, ini kan langkah-langkah setan kayak gini. Jadi hati-hati kalian. Betul. Nah, itu semua kan panduan. Jangan sampai itu dilanggar gitu. Ya. Artinya berarti kalau tadi di ayat itu kan mengubah ciptaan Allah ya. Kalau tadi kan kita contohnya fisik ya, yang memang kita kaitan dengan Nabi Adam ya. Tapi juga itu terkait apapun yang ciptaan Allah kan, makhluk ciptaan Allah. Kayak misalkan apa namanya tanaman, kan tanaman juga mulai dirusak. Iya, kan? iya. Ya kan mulai di apalah gitu kan dengan alasan apapun gitu kan. Itu artinya termasuk itu juga Sat, mengubah itu. Ya kan kalau di ayat sebelumnya kan fala yubattikunna adzanal an'am. Mereka apa? Hewan ternak. Memotong. Mereka memotong, membuat Telinga, cacat oke, kupingnya. kuping. Ini sebenarnya ada pelajaran menarik sih. Mungkin kita perlu tanya orang peternakan ya. Benar. Kenapa ya spesifik dulu jahiliyah itu ngerusak Telinga. kuping? Iya benar. Kupingnya Hewan ternak ternak. gitu. Kenapa sih gitu? Kambing apa dulu? Benar. Masalahnya apa sih gitu? Siapa tahu ada sesuatu di Dan balik itu ini. diabadikan dalam Quran masalahnya Sat ya. Iya, Ini harus gitu. orang Spesifik ternak. langsung kuping deh soalnya. Tapi netizen boleh jawab juga Sat. Kalau Boleh, ada boleh. peternak ya benar. Betul, siapa tahu ada teman-teman yang Benar. paham ya. Kenapa spesifik Quran mengatakan kupingnya Benar. ternak? Ternak itu kan kambing, sapi, kemudian onta, ya kan, itu an'am. Nah, setelah itu ngomongin apa? Tentang mengubah ciptaan Ciptaan Allah. Umum, Umum kan ya? ya.
Jadi umum wala amurannahum kemudian fala yughayyirunna khalqallah. Jadi setan akan memerintahkan sampai mereka mau mengubah ciptaan Allah. Termasuk pada dirinya ya kan segala hal kan. Itu dia rusak semua akhirnya. Jadi akhirnya di kotak-katik itu apa saja loh, manusia di kotak-katik, pohon di kotak-katik, semua di kotak-katik. Hari ini atas nama ilmu pengetahuan. Islam tidak anti ilmu pengetahuan. Islam tidak anti ilmu pengetahuan. Tapi apapun yang kemudian di luar batas aturan, ya ada batas aturan, maka itu pelanggaran. Nah batas aturannya apa? Nah itu silahkan nanti dikaji lebih detail. Ya kan? Nah itu. Nah Sat, memang pertanyaan gini Sat. Ini kan tadi kita yang sebelumnya kita bahas ini ya fisik Nabi Adam tuh, yang turun ke bumi ya. Anggaplah dia kan makin lama makin menyusut nih Sat. Ya kan? Nah itu kapan Sat? Penurunannya drastis gitu Sat. Dari yang tadi mungkin kan Nabi Adam tuh melahirkan tuh para nabi, kemudian drastis sampai sekarang kayak kita kecil-kecil gitu lah Sat. Gitu kan? Tadinya masih banyak di atas 2 meter, Iya, ya kan? Tiba-tiba langsung di bawah 2 meter. Gitu kan. Gitu. Itu kapan itu pertanyaannya? Iya. Ustaz Budi nggak lahir zaman itu. Ya, tapi ulama memang menjelaskan ya. Kalau kita masih ingat ya. Ini suara apa nih, Cam? Rame banget. Ini biasa jam segini memang santri lagi ini santri menjaga fisik. Oh iya benar. Kan tadi kita ada PR menjaga fisik. Siap. Gimana, Ustaz? Iya. Ya biarin. Orang beriman fisik harus kuat. Benar. Itu Nabi Nuh alaihissalam itu umurnya itu masih 1000 tahun lebih kan? Benar. Oke. Ya kan? Masih 1000 tahun lebih umurnya. Tapi itu memang terus makin kesini makin berkurang. Peristiwa tufan bukan tufan Al-Aqsa kan? Tapi itu dipakai oleh teman-teman Gaza ya. Nah peristiwa banjir besar yang melumat manusia di bumi itu, kemudian tersisa hanya Nuh dan orang beriman yang bersamanya di kapal. Nah itu kan kemudian terjadi perubahan sangat serius di bumi. Yang sangat serius perubahan di bumi itu sangat terjadi. Nah ini yang menyebabkan kemudian semuanya berubah. Setelah itu kemudian terus turun drastis turunnya tuh. Oh itu. Ya, turun drastis sekali. Karena nantilah kita pelajari pas sahabat Nabi Nuh ya. Jarak antara Adam dan Nuh, ya kan? Itu kan jaraknya disebutkan itu asyrot qurun. Nah, ini satuan lagi nih. Nah, 10 korn. 10 korn. Nah, 10 korn. Korn itu ya menyebutkan gini, kata korn itu kalau sekarang korn artinya abad artinya 100 tahun, tapi maknanya bukan itu sesungguhnya. Karena kata korn itu artinya apa bahasanya? Umur tengah di zaman itu. Kira-kira gitu. Oh, yang rata-rata umur hari itu? Ya, dari Nabi Adam sampai Idris 10. Gitu. 10 korn. 10 korn. Makanya dia mengatakan jarak antara Adam ke Nuh itu sekitar 10.000 atau 12.000 tahun. Oke. Sepanjang itu 10 korn itu. Nah, kan sepanjang itu Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan tafsir surat Nuh yang terjadinya tentang kemusyrikan mereka orang-orang itu 5 orang. Ya, wa qalu la tadaruna alihatakum wa la tadaruna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Ini kan 5 patung mereka yang sebenarnya nama orang soleh kemudian dipatungkan kan. Fisik lagi. Akhirnya lama-lama disembah. Si pembuat patung itu mati. Kemudian generasi berikutnya nggak tahu sejarah patung itu. Kemudian dibisiki setan itu Tuhan bapakmu dulu. Itu nanti zaman Nabi Nuh aja kita cerita. Ntar sajalah, ntar. Tapi itu jadi dilumatlah. Jadi dengan hukuman sebesar itu dikarenakan kemusyrikan. Oke. Setelah itu nanti memang drastis turun tubuh manusia itu terus sampai Imam Ibnu Hajar menyampaikan sampailah nanti berhenti di zaman kita sebagai umat terakhir. Berarti kita dari zaman Nabi Adam sampai Nuh itu usianya kan 1000 tahun, namanya 1000 tahun. Nggak ada kemusyrikan berarti ya? Iya, artinya nggak ada kemusyrikan dan umurnya tuh panjang. 1000 tahun lebih. Baru setelah itu kata dilumat dengan banjir, baru setelah itu mulai sampailah di zaman umat. Bahkan ada penjelasan begini. Mereka yang selamat di kapal Nuh, termasuk Nuh, itu umurnya masih 1000-an lebih kan? Iya. Artinya itu kira-kira umur kayak umur ke Adam lah, umur ke Adam ya kan? Tapi setelah itu mereka yang tersisa. Setelah itu udah langsung drastis. Begitu menurut penjelasan sebagian ulama. Turun drastis. Fisik turun, umur turun. Karena kemusyrikan.
Ya penyebab pertama kali tufan itu kan banjir bandang itu adalah kemusyrikan. Jadi kemusyrikan ini PR besar. Jadi makanya nanti kan disitulah kemudian ulama ketika membahas begini. Apakah kemaksiatan itu mengurangi umur? Gitu kan? Apakah kemaksiatan itu mengurangi fisik kita, kesehatan fisik, kekuatan segala macam? Kalau di dalam isyarat-isyaratnya banyak. Contoh. Contoh hadis terkenal lah tentang silaturahim. Man habba an yubsatalahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, silaturahim. Ya kan? Atau dalam hadis Nabi yang lain, Nabi mengatakan bahwa la yazidu fil umri illal bir wa la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang menambahi umur kecuali kebajikan, tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Nah, nanti tinggal ulama bilang gini, gimana kan udah ditakdirkan, maksudnya ditambahi? Itu ulama ada yang jawab begini, bahwa Allah yang mengatakan takdir yang sudah ditakdirkan gak bisa diubah. Allah juga yang menetapkan bahwa kebajikan bisa menambahi umur. Itu terserah Allah aja. Apa susahnya buat Allah kan gitu kira-kira ya. Betul. Jadi artinya kebajikan itu nambahi umur. Walaupun nanti ada ulama yang mengatakan itu yang nambah berkahnya. Tidak menutup kemungkinan sebagian penjelasan ulama lain memang betulan bertambah usianya. Termasuk fisiknya kan? Nah, termasuk fisiknya dong. Ya kan, termasuk fisiknya gitu. Dan itu albir, kebajikan. Salah satu yang disebut khusus Nabi adalah silaturahim. Gitu. Takdir umpamanya, qada Allah. Yang bisa nolak apa? Doa. Makanya jangan bosan berdoa. Ayolah doa, minta sama Allah, jangan bosan. Kita nggak tahu apa yang ditakdirkan untuk kita hari ini. Kalau ternyata ada yang buruk, Allah singkirkan dengan doa kita. Makanya kenapa kita diajarin berbagai macam doa, termasuk doa zikir pagi sore, ya kan? Contohnya kan Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum, atau Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil lailah. Ya Allah, saya minta kebaikannya hari ini atau kebaikannya malam ini. Itu masya Allah dilindungi, supaya nggak ada keburukan yang menimpa. Masya Allah, tabarakallah gitu. Indah. Iya. Jadi kalau kita ingin kebaikan pada diri kita, masalah fisik dan usia, tadi sudah ada tipsnya buat kebajikan, juga banyak silaturahim. Artinya salah satu sebab kita berkurang itu semua adalah maksiat. Maksiat. Gimana tuh, San? Ya gitu. Apaan? Udah. San. Ya udah. Iyalah, bismillah.